banyak banget saat masa transisi ini pasti akan banyak crash. Makanya banyak banget loh, Kodri, sekarang tuh banyak yang suami istri berantem, suami istri mengajukan perceraian, terus juga tingkat kekerasan pada anak-anak juga makin tinggi. Kita lagi amarah, lagi agresi, gimana cara kita untuk mengelolanya itu. Regulasi itu penting loh. Dari umur 2 tahun, anak-anak bisa dilatih. Gimana tuh Mbak untuk melatih meregulasi emosi itu? Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah bersama dengan Mbak Dani Triastuti, seorang psikolog. Gimana Mbak? Kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Kodri kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih? Biasa praktek ke rumah sakit, terus juga bimbingan praktikum mahasiswa secara biasa online. Nah Mbak, dalam obrolan ini kan temanya adalah membahas new normal nih yang lagi mau diterapkan di Indonesia. Secara mendasar, psikis kita menghadapi kebiasaan baru ini seperti apa sih Mbak menurut seorang psikolog Mbak ini? Saya gini, kalau kita new normal ya, kan kayak pertanyaan lu juga, kita menghadapi dengan situasi yang baru. Nah, ini sama aja kayak kita lagi menghadapi, kalau kita menghadapi suatu permasalahan, kayak suatu traumatic event, pasti kita ada satu proses di mana tahap penyangkalan terhadap si masalah itu. Kayak kita dapat corona kayak gini kan pasti kita awalnya apa? Emang masa bener nggak sih ini ada virusnya, ya nggak sih? Iya. Kan nggak kelihatan, tapi kok korbannya banyak kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kayak tahap yang awal itu denial. Pasti orang-orang itu pasti akan, nggak apa-apa deh, gue nggak akan kena deh namanya si virus ini. Tapi ternyata banyak banget korbannya. Masuk habis ke denial, dia harus masuk tahap ke penerimaan. Nah, di sini proses adaptasinya. Nah, kita masuk ke mana nih? Lu, gue, semua orang pasti akan beda-beda. Lu masuk ke udah fase yang adaptasi kah? Atau sudah mencapai di resolusi kah? Atau di evolusi? Jadi kalau di adaptasi itu lu cuman masih sampai tahap gue harus, karena ada si corona, kita harus semuanya higienis, gue harus pakai sanitizer, terus gue harus pakai masker. Tapi setelah itu, dibilang new normal, udah nggak ada virusnya, langsung berubah lagi. Nggak usah pakai masker, nggak usah pakai hand sanitizer lagi. Tapi, atau lu tipe orang yang sudah sampai tahap resolusi. Lu udah tahu nih, ternyata si virus ini menyerang imun. Imun juga berarti gue harus jaga gimana caranya. Fisiknya gue harus jaga. Psikisnya gue juga harus jaga. Jadi nggak hanya ada si corona, ada perilaku yang baru muncul. Kayak misalnya sadar higienisnya, sanitizer tetap dijaga, terus juga jaga social distancing. Nah, itu kalau si tipe yang sudah sampai tahap resolusi. Tapi ada juga orang yang sampai tahap di evolusi. Jadi gaya hidup baru. Ya, jadi karena contohnya kayak sekarang deh, banyak orang Indonesia yang melek terhadap teknologi, iya nggak? Iya. Dikit-dikit Zoom meeting, ya nggak? Ya kan? Tadinya apa? Itu hanya orang-orang kantoran yang pakai gituan, ya kan? Sekarang anak sekolah loh, ya kan? Kita dipaksa untuk apa? Kita harus dipaksa untuk berevolusi. Jadi, balik lagi ke pertanyaan lo, gimana nih kita menghadapi new normalnya secara psikologis? Depends on person-nya. Masuk ke tahap mana? Semakin orang itu sulit menghadapi suatu masalah ya, nah dia pasti akan kesulitan tuh. Tapi kayak sekarang nih, kayak gue udah mulai praktek di rumah sakit, ya kan? Sedangkan virus banyak banget tuh di rumah sakit. Ya nggak sih? Semua masuk ke rumah sakit, gue langsung pakai APD. Set! Praktek yang tadinya biasanya gue happy-happy ya, jujur aja sih agak sedikit takut. Takutnya apa? Ini ruangan oke nggak? Meskipun kita udah dibersihin, kita udah jaga jarak, ya kan? Terus kita udah pakai APD lengkap,
Ini menjamin keselamatan gue nggak? Kan kayak gitu juga. Ya nggak sih? Nah, tapi karena gue berpikir adalah gue harus tetap produktif dan kita harus membuat apa ya? Kita harus tenang dulu. Kalau kita nggak tenang, gimana kita bisa menghadapi, membantu si klien-klien kita, kan gitu. Bahkan new normal, balik lagi ke orangnya, apakah dia itu mau sampai tahap mana? Apakah dia cuman masih diadaptasi aja sampai sekarang, meskipun udah 3 bulan ini masih diadaptasi aja, atau malah udah sampai ke evolusi, dimana oh ya udah deh, karena ini ada pandemi, berarti gue harus ubah gaya hidup gue. Nah, lifestyle-nya juga harus mulai diubah. Hal-hal kayak gitu aja. Dan ini melihat masyarakat Indonesia sendiri seperti apa Mbak? Apakah sudah nyampe tahapan yang itu atau masih yang adaptasi? Sebagian besar masih diadaptasi ya. Tapi gini, sudah ada beberapa kelompok yang sudah sampai di revolusi dan juga evolusi, di mana yang well educated dia pasti sudah menjaga, oh ini nggak bisa nih, kita harus ubah diri kita menjadi hal yang lebih baik lagi. Tapi ada juga di kalangan yang bawah merasa bahwa nggak apa-apa tuh, nggak pakai masker, it's okay tuh. Ternyata pakai masker yang dipakai di mana? Di sini. Sedangkan iya nggak sih? Sedangkan masker itu untuk apa? Melindungi ini kan? Iya kan? Supaya apa? Virusnya nggak masuk ke pernafasan. Tapi bagi dia adalah apa? Wajib masker. Oh masker, pakai aja tempel. Lalu taruh di sini. Nah, masih banyak. Jadi ada beberapa lapisan memang yang sudah sampai di tahap evolusi dan resolusi, tapi banyak juga di masyarakat kita masih berputar di sekitar di adaptasinya aja. Hal apa yang harus kita lakukan agar siap menghadapi kebiasaan baru ini atau new normal ini, Mbak? Secara psikolog. Oke, sekarang gini. Kalau yang paling mudah dilakukan ada kita harus terima yang terjadi adalah ini suatu pandemi, ya kan? Banyak orang yang masih nggak terima bahwa ini tuh suatu masalah besar, big deal. Karena hanya ya betul, balik lagi kayak tadi, kenapa sih ada yang adaptasi, ada juga yang resolusi, masih ada tahap yang masih dievolusi. Nah, dari 3 tahap ini kan bisa kelihatan, ya kan, orangnya tuh gimana, udah sampai tahapan mana, cara nangkep dia satu masalah, menghadapi kayak problem solve-nya juga kan beda-beda. Jadi kalau menurut gue sih lebih enak, balik lagi depends on person-nya itu. Ngomong-ngomong soal emosi nih Mbak, kadang orang menghadapi new normal ini kan emosinya kadang naik turun nih. Gimana sih untuk menghadapi bukan menghadapi sih, tapi lebih ke beradaptasi menghadapi situasi ini secara emosi gitu. Biar emosinya tetap terjaga gitu. Ya pastilah. Kenapa sih up and down, marah-marah ya kan? Ya karena kita nggak terima karena kondisi ini di mana kita harus yang biasanya kita bisa pergi kemanapun bebas, kita bisa makan dimanapun bebas, ini enggak, ya kan? Dan selama kita tidak mau berdamai dengan kondisi seperti ini, pasti emosi itu akan up and down. Dan data yang ada di perlindungan perempuan dan anak, tingkat KDRT pun makin tinggi loh di masa pandemi ini. Itu kenapa ya? Karena gini, biasanya suami istri ketemu cuma berapa jam sih sehari? Dengan pandemi ini akhirnya apa? Kita harus 24 jam ketemu, ya kan? Terus dia berkomunikasi dengan teman-teman di kantor. Terus istrinya jelas. Kenapa? Karena si suami saat berbicara dengan teman di kantornya, kok kayaknya nice banget, ramah banget. Kok sedangkan kok di rumah marah-marah doang. Nah, kan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya nggak pernah kelihatan, terus terlihat. Anak-anak yang biasanya sekolah, jam 8 kita ketemunya nice, ya kan? Aduh, pinter. Pulang. Wah, aduh anakku mau apa? Ini kita harus juga yang ngajarin, kita juga yang harus melihat gimana kurikulum anak-anak udah sampai mana, achieve atau enggak. Dan si anak merasa apa? Halo, ini kan di rumah sama mama.
bebas dong, nggak sama bu guru dong. Crash. Orang tua dengan anak. Akhirnya mamanya apa? Pusing, stres. Akhirnya apa? Marah-marah. Di saat si mamanya emosinya negatif, akan tersalur ke si anak. Anak juga jadi uring-uringan. Jadi komunikasi ke si suami juga gimana? Nggak bagus juga. Akhirnya banyak banget saat masa transisi ini pasti akan banyak crash. Kalau si suami, istri, dan anak itu tidak punya satu rule yang sama. Gitu. Makanya banyak banget loh, Kodri, sekarang tuh banyak yang suami istri berantem. Suami istri mengajukan perceraian. Terus juga tingkat kekerasan pada anak-anak juga makin tinggi. Kayak harus hati-hati. Orang tuanya harus nggak boleh stres. Berarti tetap kembali lagi pada pengendalian emosi diri kita sendiri masing-masing ya Mbak ya? Ya, betul. Karena gini, setiap manusia yang paling terpenting adalah satu, kita harus punya kontrol emosi. Yang kedua, kita juga, kalau ada emosi, pasti kita harus bisa regulasi emosi. Nah, jadi kalau kita emosinya nih nggak up and down, kita harus bisa juga caranya mengelolanya, regulasi emosi. Misal, kalau gue pribadi, kalau gue lagi hectic yang terlalu ini, gue akan tarik diri dan gue atur nafas. Nah, ada juga beberapa metode psikologi untuk mereduce kecemasan itu, atau saat dia marah yang dia lakukan apa? Kayak misalnya gini, kalau gue tanya deh, kalau lo lagi marah-marah, apa yang lo lakukan biar nggak terus marah? Kalau gue lebih ke apa ya? Istighfar, astagfirullahaladzim. Terus kayak menurunkan apa ya? Udah. Kayak iniin diri sendiri, udah nggak usah diterusin gitu sih biasanya kalau gue. Nah, ada orang yang kesel makan larinya. Beberapa klien gue akhirnya datang, kok sekarang selama pandemi saya naik 23 kilo ya Mbak, katanya. Oh iya? Emang apa yang lu lakukan sampai 23 kilo? Iya, habis gue kesel, gue berantem. Akhirnya apa? Untuk membuat hati gue lebih enak, akhirnya gue lari makan. Setelah dia makan, bobotnya bertambah, masalah dia makin nambah lagi. Akhirnya dia makin pusing lagi. Ya, jadi kan kayak lucu ya, jadi kan kayak roda. Nah itu dia, si resiliensi kita harus punya, daya juang atau daya lenting, di setiap masalah kita harus bisa bangkit, Kedua apa? Itu dia, emosi, kontrol emosinya kita harus punya. Kemudian apa? Regulasi emosi. Di saat kita lagi terpuruk, kita lagi cemas, kita lagi amarah, lagi agresi, gimana cara kita untuk mengelolanya itu. Regulasi itu penting loh. Dari umur 2 tahun, anak-anak bisa dilatih. Gimana tuh Mbak untuk melatih meregulasi emosi itu? Nah, sekarang ini anak umur ya kadang-kadang lo gini deh, temen sekerja lo banyak yang uring-uringan nggak? Kadang-kadang nggak jelas, marah-marah nggak jelas gitu. Kadang-kadang sih ya ada beberapa yang nggak jelas. Gue kadang juga kayak gitu. Ada juga yang meskipun lagi kayaknya under pressure ini tenang aja dia, santai aja ya kan, pasti kan udah beda-beda. Biasanya kalau orang yang nggak bisa kontrol emosi dengan baik, dari kecil dia tidak dilatih itu. Nah, biasanya ibu-ibu nih umur 2 tahun, anaknya nangis, langsung biasanya kita, biar dia nggak nangis, apa sih, yaudah deh kita turutin gitu. Tapi kita nggak mengajarkan anak kita untuk tenang. Misal kita kadang-kadang ya, orang tua sudah, udah diam, udah nggak usah nangis. Mama nggak suka kamu nangis. Tapi kita nggak kita tidak mengajarkan anak kita untuk gini, oke, tenang dulu, atur nafas dulu, coba apa yang bikin kamu kesel, apa yang kamu bikin nangis. Nah, itu yang kadang harus kelewat. Akhirnya dari kecil dia tidak terlatih untuk cara meregulasi emosinya, akhirnya terbawa sampai dewasa. Akhirnya saat crash sama teman, ya udah, nggak suka hajar, nggak suka tonjok, nggak usah pukul. Kalau mukul nggak berani, akhirnya banting-banting barang. Nah, kayak gitu. Biasanya gini, kalau anak umur 2 tahun atau 5 tahun ke bawah, ya usia dini lah, yang paling gampang adalah saat dia tantrum, kita katakan dia dulu stop. Kalau dia nggak mau, kita bawa dia untuk pangku. Kita peluk dia. Peluk sambil atur nafas. Kita yang muslim bisa kita bilang, ayo deh, yuk atur nafasnya.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil kita tepuk-tepuk pelan-pelan. Sambil dikusap punggungnya. Tapi searah ya, jangan gini-gini ya. Nanti kalau begini-gini emosinya juga naik turun. Turun. Oh, ngaruh juga itu ya, Mbak? Ya, itu ngaruh loh. Kadang-kadang kita gini, udah tenang. Ya nggak sih? Iya kan? Udah nak. Tenang. Gosok-gosok makin kenceng. Mamanya ngomongnya makin tenang. Anaknya makin teriak. Emaknya sebenarnya sepaneng juga. Tenang. Akhirnya apa? Nggak tenang. Ya, jadi kalau saat dia mulai tantrum, kita elus dia searah. Dan kita atur nafasnya. Tenang dulu. Jadi kuncinya sebenarnya gini, kalau kita mau ngelatih anak kita kontrol emosinya baik, nah orang tua, ayah, dan ibunya pun harus bisa kontrol emosinya dengan baik. Ada proses modeling juga loh, hati-hati tuh. Proses modeling dan pembelajaran, karena si anak pasti akan meniru perilaku dan semuanya hal terhadap orang tuanya. Kalau dia anak laki-laki, dia akan belajar untuk gender role. Oh, saya seorang laki-laki sama juga kayak ayah, berarti saya akan berperilaku seperti ayah. Berarti anak laki-laki itu akan cenderung mencontoh ayahnya ya, Mbak? Dan dia juga gimana dia bersikap terhadap lawan jenis juga dia melihat gimana papa mamanya. Kalau di saat papanya sayang sama mamanya, baik sama mamanya, pasti dia akan memperlakukan perempuan juga halus, sayang. Tapi kalau misalnya melihat papanya dengan mudahnya memukul istrinya, nah si anak juga akan berpikir bahwa ternyata saya nggak apa-apa memukul lawan jenis. Berarti kalau kembali lagi ke soal masa pandemi dan new normal ini juga kasusnya sama aja ya, Mbak, untuk menginiin emosi juga seperti itu? Ya, sama aja sebenarnya. Jadi gini loh, kenapa sih orang ada yang oke, ada yang enggak? Nah, itu dia. Dia dalam coping of stress-nya setiap orang akan beda-beda. Ada yang lebih mengutamakan emotional focus coping atau ke problem focus coping. Kalau yang emosi, biasanya dia akan cenderung lebih uring-uringan. Kan pandemi nih, harus social distancing, harus semuanya serba higienis. Akhirnya dia nggak sanggup nih, udahlah ngapain udahlah. Kena deh. Nah, terus akhirnya udah marah-marah. Tapi kalau misalnya yang problem fokus coping, ya sudah pandemi. Berarti kita harus apa? Higienis. Kita harus apa? Social distancing. Ya udah deh, gue kalau keluar, kalau nggak perlu-perlu amat, gue nggak akan keluar. Nah, jadi kan akan balik lagi ke individu itu dalam menghadapi dia itu dalam menghadapi masalahnya gimana tipenya. Jadi menurut gue gini, setiap orang itu bukannya tidak ada yang nggak bisa berubah atau dalam menghadapi suatu masalah gue nggak bisa nih hadapin ini gue emang begini, bukan itu sih, tapi lebih ke lu mau nggak untuk berubah. Nah, seringkali orang masih suka di comfort zone-nya, jadi dia enggak deh, gue nggak mau berubah. Nah, itu yang susah. Nah, Mbak, selain emosi nih, kadang di situasi kayak gini kan orang kadang berpikiran ke depannya tuh yang suka aneh-aneh nih, buruk gitu. Dan gimana sih buat menghindari pikiran-pikiran buruk itu? Oke. Nggak aneh juga, karena banyak juga kasus awal-awal depresi juga makin banyak, yang anxiety-nya tinggi juga makin banyak. Jadi kadang-kadang, gini, caranya untuk supaya tidak, sebenarnya caranya itu gampang sih, Kodri. Lebih ke, kan banyak kasus nih, makin lama yang depresi makin banyak juga karena pandemi, ya kan? Terus gimana biar nggak depresi, pikiran negatif yang muncul? Sebenarnya, cognitive, emotion, and behavior itu jadi satu kesatuan. Jadi, di saat pikiran lo negatif, emosi lo juga akan cenderung negatif. Jadi, perilaku lo pun akan jadi negatif. Contoh, pandemi, bikin banyak korban, bisa mati gue. Ya kan? Akhirnya apa? Emosi lo jadi gimana? Aduh, gue takut mati, gue nggak bisa nih, gue takut mati.
Akhirnya apa? Tremor, cemas. Di saat lo udah panik, sistem imun lo makin turun. Terus lo bersin-bersin. Benar nih, gue mau mati nih. Gue kena COVID nih. Di saat sistem imun lo turun, ya nggak sih? Lo makannya juga jadi nggak enak. Ya nggak sih? Tidurnya jadi nggak nyenyak. Semakin drop. Pas rapid test, karena drop, reaktif. Makin negatif pikirannya. Dan lo harus dihadapin isolasi di rumah sakit. Set, lo langsung diisolasi. Makin apa? Makin drop. Jadi kuncinya adalah saat pikiran negatif muncul, please stop. Saat pikiran negatif, stop dulu. Lo harus nggak boleh nggak boleh berlarut untuk ke negatif itu. Karena di saat pikiran negatifnya ada, stop. Change jadi positif. Biar apa? Emosi lu biar lebih enak, nyaman, positif juga. Sehingga saat lo udah pikiran positif, emosi juga lebih positif, perilaku lo juga akan lebih positif. Contoh, corona lagi. Oh enggak, itu kan pandemi. Semua orang pasti akan kena. Gue harus apa? Menjaga sistem imun. Oke, gue harus tenang, nyaman. Akhirnya apa? Oh, gue harus minum vitamin yang banyak, tidur yang cukup, olahraga juga ada. Nah, jadi kita harus ubah itu. Jadi ingat, sekali lagi, cognitive, emotion, and behavior itu jadi satu kesatuan. Saat pikiran kita negatif, emosi lo juga akan negatif, mengakibatkan perilaku lo juga negatif. Ya, jadi sekarang pilihan ada di kalian semua, di Kodri, di semua teman-teman. Kalau masih mau, enggak, aku maunya berubah keadaan nih, Mbak Dani. Oke, enggak apa-apa, change your mind. Ya, ganti pikirannya menjadi positif, biar emosinya menjadi positif, sehingga perilaku kalian menjadi lebih positif. Terakhir nih Mbak, pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini apa Mbak? Biar apa ya, nggak stres gitu mikirin hal-hal kayak gini gitu. Iya. Pesannya apa ya? Pesannya lebih ini sih. Lebih ke arah kita terima kondisi sekarang, di mana semua itu berubah. Dan kita harus siap ke tahap evolusi, di mana kita harus sudah bersiap-siap, teman-teman, menghadapi semuanya. Dan jangan sampai, jadi kita harus sudah sampai tahap evolusi, di mana gaya hidup baru, kita harus bersyukur, menerima, fokus pada tujuan hidup, dan kita juga sesama harus lebih peka, peduli, produktivitas, sama harus resilient yang terpenting. Yang tadi udah gue ungkit yang sebelumnya, teman-teman harus punya kontrol emosinya, regulasi emosi, dan resilience. Resilience ini penting. Kenapa? Di saat kita punya resiliensi, kita pasti bisa menghadapi semua masalah yang ada. Oke, siap. Mantep banget. Sangat informatif. Yoi. Makasih loh Mbak. Ayo Mbak. Sama-sama Kodri. Mbak Dan ini buka praktek juga ya? Kalau mau teman-teman mau konsultasi berarti bisa ya Mbak? Bisa. Kita ada di kanal Potensi. Selain kalau mau ke sekarang Awal Bros ganti nama jadi Primaya Hospital. Oh, berarti tapi untuk konsultasi pribadi tetap bisa ya Mbak ke Mbak Dani langsung gitu ya? Bisa. Jadi nanti biasanya gimana? Jadi gini, gue punya tempat sendiri, tempat praktek gue di kanal Potensi. Nanti teman-teman akan bisa hubungi di 0812-916-74697. Nanti sama bagian pendaftarannya, adminnya, akan dibuatkan link kalau kita mau telekon. Nah, jadi nanti di situ akan disiapin tuh sama asisten saya. Gitu. Tapi nanti kita bisa tip juga bareng. Oke, berarti teman-teman kalau mau konsultasi nanti saya kasih linknya di bawah ya, atau kontaknya Mbak Dani di kolom deskripsi. Nah, itu dia teman-teman obrolanku sama Mbak Dani, seorang psikolog. Jangan lupa dukung terus channel Reviance TV dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.